Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerima serangkaian protes pasca dimulainya pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Protes datang dari pengusaha di Kamar Dagang dan Industri Kadin Asosiasi, kelompok intelektual, hingga organisasi pemuda dan adat di Papua. Saya banyak dapat protes, surat banyak sekali, bahkan ada yang katakan kepada saya, seperti kakak bukan dari Papua saja, kata Bahlil yang lama berbisnis di Papua ini dalam konferensi pers virtual, Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021. Pembangunan smelter atau pemurnian tambang mineral Freeport ini ada di Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE Gresik. Smelter ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2023. Presiden Jokowi langsung meresmikan peletakan batu pertama pembangunan smelter pada Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Saat peresmian, Jokowi menyebut smelter ini dibangun dengan desain single line dan terbesar di dunia. Smelter ini, kata dia, mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga. Ini besar sekali, ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Jokowi menyebut, pembangunan smelter di dalam negeri ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah terkait industri tembaga setelah Indonesia menguasai 51% saham Freeport. Bahlil kemudian menjelaskan keputusan pembangunan smelter Freeport di Gresik sudah diputuskan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018. Kala itu, Bahlil belum masuk ke pemerintahan Jokowi. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada Oktober tahun 2019. Lalu, Bahlil diangkat menjadi Menteri Investasi pada April tahun 2021. Bahlil mengatakan pada tahun 2017 sampai tahun 2018, smelter diputuskan tidak dibangun di Papua karena masalah infrastruktur yang dianggap belum memenuhi. Salah satunya seperti pasokan listrik. Sehingga akhirnya, pemerintah memutuskan lokasinya ada di Gresik. Saat ini, kata Bahlil, kapasitas produksi tembaga di Freeport mencapai 3 juta ton. Sebanyak 1,3 juta dialokasikan untuk memenuhi kapasitas pabrik existing Freeport yang ada di Gresik. Lalu, 1,7 juta ton inilah yang bakal dipasok ke smelter di JIPG yang baru diresmikan Jokowi. Pembangunan smelter yang berlokasi di Kecamatan Manyar mendapat perhatian serius dari Pemkab Gresik karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Pemkab berharap tenaga kerja bisa memaksimalkan warga lokal. Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Budi Raharjo mengatakan, Pemkab telah berkoordinasi dengan kontraktor untuk pembangunan smelter itu. Sebagaimana arahan Pak Bupati, kami telah melakukan koordinasi dengan kontraktor pembangunan smelter PT Ciyoda, ujar Budi Raharjo. PT Ciyoda, kata Budi, telah dipercaya sebagai kontraktor yang menggarap proyek pembangunan smelter. Meski begitu, Pemkab Gresik akan bersikap aktif agar mendapatkan lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dari daftar nominasi job formation yang dibutuhkan, kita akan memilah kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian, yang belum memiliki standar kompetensi akan kita lakukan pelatihan, kata Budi. Budi menjelaskan, warga yang belum memiliki kemampuan sesuai standar yang ditentukan akan mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan itu digelar sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa SMK untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Di setiap SMK sudah memiliki wadah bursa kerja khusus, yang bisa langsung link and match, kata Budi. Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik ini bakal menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Smelter ini diprediksi mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Transaksi yang dihasilkan smelter ini diprediksi mencapai puluhan triliun rupiah. Harapan Pak Bupati, tentunya ada efek positif dengan menyerap tenaga kerja lokal seoptimal mungkin, sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan, tutur Budi. Dari Jakarta, RNC TV mengabarkan.